Ini penting dalam kita beragama ini. Karena kalau kita lihat, semakin hari kok banyak tambah-tambahan. Semakin hari kita berpikir ya itu mungkin kerjaannya dari ahlul bid'ah ya, nambah lagi. Ternyata ada sebagian ahlus sunnah juga udah mulai ikut-ikutan nambah-nambah dalam beragama ini. Nggak tahu dia belajar apa itu, ya. Sampai punya gelar lagi, kok nambah-nambah ini, kok ikut begini. Jadi ketok kepalanya. Beda lagi agama Islam sempurna. Dan dihafal ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini, membuat satu ibadah, membuat satu perayaan, membuat satu acara zikir, sholawatan atau bid'ah yang Nabi nggak contohkan, berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Hal para jemaah sekalian, doktrin yang seperti ini adalah doktrin yang salah. وأحسن منك لم تركت عين وأطيب منك لم تلد النساء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang ke-14 ini saya akan menyampaikan satu nasihat terkait apa yang sering kita para salafiyin, para ustadz salafi mengajarkan kepada jamaah-jamaah salafi, yaitu keyakinan atau doktrin bahwa agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna, sehingga apa saja dari ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang itu baik, terlebih lagi terkait ibadah, jika itu kebaikan, pasti Nabi dan sahabat sudah mencontohkannya. Jika ucapan, keyakinan, amalan itu baik, Nabi pasti sudah melakukannya. Ketika Nabi dan juga sahabat tidak melakukan dan tidak mencontohkan, berarti amalan-amalan tersebut, keyakinan tersebut, ucapan tersebut bukan kebaikan dan termasuk kesesatan. Para jemaah, ini adalah suatu keyakinan atau suatu doktrin yang cukup sering para ustadz salafi mengajarkannya sejak dahulu, dan sangat diyakini para jemaah oleh para salafiyin, sangat-sangat diyakini dengan kuat. Padahal para jemaah sekalian, doktrin yang seperti ini adalah doktrin yang salah. Kenapa keyakinan doktrin ini adalah sesuatu yang salah? Pertama, para jemaah, bahwa maksud Islam sudah sempurna sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kata Allah sudah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Para jemaah, tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang menjelaskan bahwa sempurna maksudnya pasti semua sudah dicontohkan Nabi. Tidak ada satupun ulama ahli tafsir menafsirkan demikian. Sempurna itu artinya para jemaah sudah ada penjelasannya, baik khusus atau umum, bukan sudah dicontohkan semua, bukan itu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari
illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan pasti sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi sempurna itu artinya semua kebaikan mesti sudah ada penjelasannya. Penjelasan Nabi itu terkadang khusus, terkadang umum. Sehingga dalil-dalil umum itu bagian dari penjelasan Nabi, bukan contoh. Sehingga para jemaah, keyakinan tadi adalah keyakinan yang sangat salah. Tidak semua kebaikan pasti Nabi contohkan. Tidak demikian. Tapi pasti Nabi ada menjelaskannya. Itu baru benar. Yang kedua, para jemaah, keyakinan tersebut adalah keyakinan yang salah karena bersandar kepada dalil yang salah memahaminya. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perkara kami padanya, maka tertolak. Amruna di situ dijelaskan oleh para ulama, artinya tuntunan, agama, bimbingan. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah, ulama salaf yang mengartikan contoh. Banyak ustadz-ustadz kita, ustadz salafi mengartikan barang siapa melakukan amalan yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Muncullah keyakinan, muncullah doktrin yang salah tadi. Para jemaah, bukan yang tidak ada contoh, tapi tidak ada bimbingannya, tidak ada dalilnya khusus atau umum, baru tertolak, baru sesat. Sehingga para jemaah, doktrin tadi atau keyakinan tadi sangat salah karena salah memahami hadis. Yang ketiga, para jemaah, keyakinan itu adalah keyakinan yang salah karena keyakinan tersebut sebenarnya hanya pendapat sebagian ulama yang dalam prakteknya keyakinan itu tidak disetujui atau diingkari oleh banyak ulama salafi yang lain. Di antara ulama salafi yang mengajarkan keyakinan itu adalah Syekh Al-Albani. Dalam kitab beliau Salatut Tarawih, Syekh Albani pernah mengatakan, "Ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam ma'a qiyamil muqtadi wa adamil mani' yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madmumatan." Kata beliau, apa yang Nabi tidak kerjakan, apa yang Nabi tidak kerjakan, padahal dorongannya ada, penghalangnya tidak ada, maka meninggalkan hal itu adalah sunnah, mengerjakannya adalah bid'ah yang tercela. Para jemaah sekalian, sehingga banyak sekali Syekh Albani mengatakan amalan-amalan sebagai amalan bid'ah. Namun ulama lain sama sekali tidak setuju. Di antaranya, salat tarawih lebih dari 11 rakaat menurut Syekh Albani adalah bid'ah yang sesat. Sedangkan menurut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahwa salat tarawih lebih dari 11 rakaat, 23 dan berapapun juga boleh-boleh saja karena ada dalil umum. Sehingga para jemaah, para ulama yang lain, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin sama sekali tidak mengakui doktrin atau keyakinan tadi. Keyakinan itu salah kalau hanya dikatakan kalau Nabi tidak contohkan berarti sesat, padahal Nabi tidak pernah mencontohkan sholat tarawih 23 atau lebih dari 11 rakaat. Jadi para jemaah, apa yang antum yakini, para salafiyin, apa yang diajarkan ustadz-ustadz kita, bahwa kalau itu baik
Nabi pasti kerjakan. Kalau Nabi tidak kerjakan, berarti tidak baik dan sesat. Ini keyakinan yang sangat salah. Bahkan para jemaah, menurut Syekh Albani, dalam sholat mengucapkan Sayyidina itu bid'ah. Tidak boleh karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Namun kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dalam kumpulan fatwa-fatwa mereka bahwa boleh, la ba'sa wa la haraja alaih, tidak mengapa, tidak ada dosa seorang dalam solat ketika bersolawat mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh, padahal tidak pernah dicontohkan Nabi sama sekali. Menunjukkan keyakinan itu tidak diakui sama sekali. Karena bukan contoh yang ditanyakan, tapi dalilnya. Kalau ada dalil umum, walau tidak ada contoh tidak diakui sama sekali. Yang dipegang adalah dalil-dalil tersebut. Ucapan Nabi, ikrar Nabi atau dalil umum itu yang dipegang. Contoh hanya bagian kecil dari dalil. Kemudian yang keempat para jemaah, keyakinan tadi adalah keyakinan yang salah. Kenapa? Karena keyakinan itu menyebabkan banyak para ustadz salafi, terlebih lagi jamaah-jamaah salafi, menolak berbagai dalil yang banyak kalau tidak ada contohnya. Seakan-akan para ustadz salafi, terkhusus para jamaah salafi, seakan-akan meyakini dalil hanya contoh saja, dan ini sangat menyesatkan. Dalil bukan hanya contoh para jemaah, banyak sekali dalil itu. Akibatnya berbagai dalil ditolak, qiyas ditolak, bahkan ijma' salaf ditolak, bahkan ijma' sahabat ditolak, bahkan ikrar Nabi mengakui pun ditolak. Kenapa? Karena Nabi tidak contohkan. Hanya karena Nabi tidak dicontohkan, semua dalil-dalil tadi dicampakkan. Na'udzubillah, ini suatu kebatilan, bahkan kesesatan.